Jadi dulu di bawah tahun 2010-an pernah ada satu maling ketangkep, Bang. Jadi ada satu maling ketangkep. Nah, pada saat itu dihakimi sama warga sekitar sampai mati di tempat. Akhirnya warga inisiatif dikuburin lah di makam belakang kontrakan gua. Makamnya ini nggak dikasih batu nisan, cuma dikasih batu biasa penanda doang. Di sini ada mayat lah istilahnya. Cuman posisinya udah kelihatannya udah kayak bukan kuburan, Bang. Jadi kayak hampir rata sama tanah, cuman ada sedikit gundukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Refdi. Waduh, gimana Bang kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Siap. Nah, jadi sebelum masuk cerita nih teman-teman semua, gue ingetin dulu ataupun gue kasih tahu nih, Bang Reddy merupakan salah satu konten kreator horor juga. Nah, ya kan? Kalau boleh tahu, Bang, kasih tahu ke teman-teman nih, nama channelnya apa itu, Bang? Buat teman-teman bisa langsung dicek channel YouTube Penatua. Nah, di sana isinya podcast horor juga sih, Bang. Podcast horor juga, nggak jauh beda lah ya, Nggak gitu beda. ya. Jadi teman-teman semua yang habis nonton video ini langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Refdi, yaitu Penatua. Linknya itu ada di bawah video tuh. Oke, Bang, kesibukan sekarang apa nih, Bang? Masih ngerintis usaha aja sih, Bang. Kerintis usaha. Kalau Iya. boleh tahu usahanya bidang apa itu, Bang? Bidang maintenance AC. Maintenance AC. Jadi teman-teman semua nih bisa juga kan, ya kan? Bisa. Sampai tahu teman-teman semua AC-nya bermasalah gitu kan, terus diakal-akalin gitu kan. Bang Refdi aja kontak gitu, kontak aja tuh. IG juga ada, Bang ya, di Penatua aja gitu ya. Boleh. Kalau boleh tahu, Bang, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, Abang ini ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana itu, Bang? Jadi ini kejadiannya di waktu gua masih ngekos ya, Bang ya. Oh, ngekos. Ngekos ya. Daerah mana, Bang? Boleh nggak spill dikit, Bang? Daerah Pamulang sih. Oh, Pamulang. Berarti Pamulang tuh Tangerang Selatan ya? Masuk ke Tangsel. Tangsel gitu, bukan Tangerang, tapi ada juga Tangsel tuh teman-teman semua. Oke, Bang. Saat itu bertahan berapa bulan ataupun berapa hari nih di situ tuh? Di situ alhamdulillah kuat sampai 2,5 bulan doang, Bang. Alhamdulillah tuh ya, 2 bulan Alhamdulillah. setengah, alhamdulillah tuh ya. Iya. Kiraan gue mah 2 tahun gitu, alhamdulillah 2 bulan setengah tuh teman-teman semua. Gara-gara apa tuh pindahnya? Apa gara-gara tiap bulannya naik apa gimana bisa yang punya kos nih? Enggak sih, lebih ke terornya sih, Bang. Oh, terornya. Iya, terornya. Oke, itu kejadiannya tahun berapa itu, Bang? 2013. 2013, berarti nggak nyampe 2014 tuh ya? Iya, nggak nyampe, 2 Bang. bulan setengah gitu kan. Dan kalau boleh tahu lagi, Bang, inti ceritanya nih, Bang, saat ngekos di kosan tersebut nih ya, Iya. ngalamin kejadian apa itu, Bang? Di teror sosok pocong sih, Bang. Di kamar kosannya Abang? Iya, betul. Oke, pocong. Hmm. Pocongnya dalam artian kan ada tuh ya yang beredar-beredar video yang mukanya gosong atau gimana? Ini sih lebih tepatnya hancur, Bang. Oh. Kayak hancur. Hancur? Kayak daging-daging kelupas gitu sih. Enak gue ngeliatinnya gue. Ngeliatinnya, bayanginnya Bang, ngeliatin Bang Refdi dong. Gue bayanginnya ke dia kayak Kayak ngelupas. pas gitu ya. Oke, nih mungkin teman-teman semua atau mungkin pocong yang dilihat sama Bang Refdi, silakan komentar deh lo ngapain begitu-begitu tuh. Mungkin tahan dulu kali, Bang, cerita teman-teman ngopi horor nih udah pada siap pantengin ceritanya Bang Refdi nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi ini cerita berawal pada tahun 2013 bang, yang dimana pada saat itu kan memang gue tinggal di daerah Bintaro, bekerja di daerah Bintaro juga. Nah cuman waktu itu kan memang gue lagi masuk ke sebuah universitas lah, di daerah Pamulang. Mungkin kalian juga pada tahu lah ya, kampus apa lah yang familiar lah ya. Gue udah nebak sih. Dan pada saat itu juga kebetulan memang keluarga gue nih memutuskan untuk pindah ke daerah Tangerang Legok, daerah Legok sana lah. Oke, Legok. Nah kalau gue balik ke Legok, otomatis jalan gue lebih jauh dong bang, ya kan? Dari segi jarak lebih jauh banget lah, dari Legok ke Bintaro langsung ke Pamulang kan. Nah mau nggak mau, gue memutuskan untuk cari kosan di tengah-tengah lah. Nah instan juga sih, gue bisa dibilang instan juga itu nyari kosan ya, karena memang mendadak banget kan, mendadak. Dan gue juga mikirnya, ya mungkin gue tinggal di tempat saudara gue dulu atau tempat kakak gue dulu masih bisa kan. Ternyata kata orang tua gue, janganlah, udah jangan nyusahin orang, intinya langsung lu nyari kosan aja sendiri, kata nyokap gitu. Gue nyari sendiri, dapet lah di daerah dekat Pamulang juga, cuman nggak nyampe ke Pamulang, lebih tepatnya di Ciputat sini dikit lah. Iya, masih masuk Bintaro kurang lebih ya. Masih Bintaro, perbatasan. Ya karena waktu itu berhubung gue juga urgent ya nyarinya ya, karena memang gue besoknya mesti kerja, mesti kuliah lagi kan. Random lah bang, gue nyari bang, random. Gue jadi nggak, kan kalau orang kan biasanya kan yang dilihat kan lingkungan sekitar. Ya kan? Nah gue di kosan yang pertama tuh gue dapet dari harga masuk, lingkungan sekitarnya masuk, cuman dari tempatnya tuh kurang. Kurang, kalau menurut gue tuh kayak lebih lembab lah ya, banyak kayak hama tikus lah ya, gue takut lah istilahnya. Gue nyari lagi, sana dapet tuh satu kosan yang dimana lingkungannya aman, tempatnya juga bersih, kamar mandi di dalam. Ya. Fix lah nih gue ngambil di sini, gue tanpa nyari tahu dulu ini bekas apa, di belakangnya apa, ini apa ya kan. Nah akhirnya gue mulai ngekos di situ lah bang. Awal gue ngekos tuh seminggu pertama gue ngekos masih lancar-lancar aja bang. Sampai pas gue masuk kuliah pun teman gue ada yang nanya, lu ngekos apa balik rumah ya kan. Gue udah mulai ngekos nih, gue gitu nih. Akhirnya teman gue berniat untuk gabung lah sama gue, ngekos bareng intinya, karena memang dia rumahnya juga agak jauh kan. Akhirnya di situ gue temuin yang punya kosan, gue coba ajak ngomong ya kan, Pak bisa nih kita ngekos berdua ya kan, karena memang masih kuliah lah ya. Ya kebetulan yang punya kosan juga mengizinkan. Udah akhirnya kita mulai ngekos. Nah nggak berapa hari berselang itu teman-teman kampus gue datang tuh bang ke kosan. Main. Jadi teman-teman kampus gue pada main. Nah ada salah satu teman gue nih yang bisa dibilang indigo lah bang ya. Tapi dia ngajak ngobrol gue tuh agak ngejauh dari yang lain. Lu berani banget di sini, kata dia gitu. Ya kenapa emang ya kan? Nggak ada apa-apa gitu ya kan. Ya enggak, lu berani aja, kata dia gitu kan. Dia nggak ngejelasin nih bang apa yang dilihat, apa yang dia maksud dengan berani itu ya. Setelah mereka cabut, kebesokan harinya tuh malam nih mulai gue dapat kejadian tuh malam. Posisi teman gue yang ngekos bareng sama gue juga belum pulang. Itu gue dari tembok belakang kosan gue tuh ada suara kayak digetok-getok bang, kayak dek 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 gitu. Itu kurang lebih jam 11-an tuh kedengeran suara kayak gitu. Jadi gue mikirnya apa tetangga gue sebelah kiri, tapi gue lihat ke depan juga sendalnya nggak ada ya kan, masih kosong ya kan. Ya gue masih positive thinking lah. Sampai akhirnya teman gue pulang pun masih ada tuh suara. Blay, ini suara apaan sih? Kata teman gue gitu kan. Dari tadi gue nggak dengerin bos, gue gituin ya kan. Ya udahlah, biarin aja lah. Udah tuh akhirnya kita masih nggak berusaha notice ke sana lah ya, masih masa bodoh lah. Nah kebesokan malamnya tuh bang, mulai tuh ada yang ibaratnya mulai gangguan lah istilahnya. Gue lagi nongkrong nih berdua nih sama teman gue nih di kosan gue. Karena memang posisi kosan gue tuh kan 3 petak bang. Yang depan tuh ruang tamu sekalian kamar, tengah ruang baju, sama belakang kamar mandi sama kayak tempat rak piring gitu. Duduk nih ngobrol di nyender ke tembok lah, yang dimana selurus lah sama gang yang 3 sekat itu. Kita lagi ngobrol, temen gue kaget bang, tau-tau anjrit apaan tuh ya kan. Apaan sih lu? Gue gitu kan, itu apaan? Nah pas gue nengok bang, itu ada putih-putih tembus ke tembok. Nah gue mikirnya apa mata gue yang salah ya kan. Nah gue coba tanya ke teman gue, lu ngeliat apa emang tadi? Itu ada cewek nembus. Jadi yang dilihat cewek, cuman kalau yang pas gue nengok ke arah sana, yang gue lihat tuh cuman kain putih nembus. Di situ kan gue mulai panik ya bang ya, kata gue nih apaan sih? Yaudahlah akhirnya gue duduk mencoba buat pindah posisi lah, jadi nggak ke arah kamar mandi situ kan. Ngobrol lagi bercanda sama dia kan, sambil tetep bang suges mah suges. Nah mulai masuk jam 12:30 tuh suara lagi tuh bang, duk 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 kayak gitu.
Kata gue kok tiap hari ada suara kayak gini ya kan. Udah besok gue coba cari tahu lah ke belakang ya kan. Ya udah akhirnya gue aktivitas seperti biasa, gue tidur, bangun langsung gue kuliah lagi, kerja pulangnya. Nah pas gue dapat hari libur tuh bang, gue nyoba muter-muter lah di sekitar kosan gue, karena memang perdana tuh gue ibaratnya gue mencoba nyari tahu nih sekitar gue ada apaan sih. Nah kagetnya gue bang, gini bang, yang tadinya gue feeling gue tuh di belakang tuh kosan juga kalau nggak rumah, ya kan, karena kan memang ketutupan tembok kan. Nah gue kira kan ada kehidupan lah di sana. Pas gue coba cek cari tahu nih ke belakang kosan gue, ternyata makam bang. Jadi itu di situ memang makamnya nggak terlalu gede, makam keluarga gitu, cuman lumayan banyak lah. Kayak bukan makam keluarga, lebih tepatnya kayak makam warga. Apa ada orang iseng? Tapi kalau kondisinya dengan yang gue lihat ini makam semua, ngapain juga orang iseng ketok-ketok tembok orang di depan makam ya kan? Udah di situ tuh gue udah mulai mikir macem-macem tuh. Pas teman gue ada pun gue coba ceritain, Blay di belakang makam ya kan. Ya emang kenapa kata dia. Enggak, yang kemarin ketok-ketok siapa? Gue tanyain kan. Ah udahlah jangan dipikirin kata dia gitu kan. Mungkin inian doang kali ya kan, orang iseng atau gimana kan. Nah gak lama berselang tuh ya mulai bang, biasa udah mulai lupa nih gue sama yang sosok putih ini nih. Nongkrong biasa lagi tuh gue di posisi yang di tembok situ bang. Nah kali ini gue yang ngeliat pertama kali bang. Gue ngeliat nih dari kamar mandi gue, pala pocong nengok ke gue. Dia nggak sebadan, jadi kayak pala gini nih, set. Anjir di situ gue langsung spontan, gue langsung loncat, gue pindah posisi kan. Teman gue kaget, kenapa lu ya kan? Nah pas dia nengok ke situ udah nggak ada, jadi yang diliatin itu gue doang. Nah jadi yang bikin gue kaget itu gue ngeliat mukanya itu bang, kayak kulit terkelupas merah-merah gitu. Anjir kata gue juga perdana kan ngeliat kayak gitu kan. Gue langsung sugas tuh, bener-bener sugas tuh gue. Blay cabut yuk, gue ngajakin cabut bang. Maksud gue ya hari ini kita nggak usah di kosan dulu lah. Cuman karena memang teman gue nggak ngeliat, ya dia ngerasa ya lu kenapa sih, lu salah lihat kali kata dia gitu kan. Lu salah lihat atau gimana kan. Ya udah tuh akhirnya gue masa bodoh kan, ya udah dah serah lu dah, gue mau tidur duluan gue gitu nih. Gue sampai buat ke kamar mandi aja gue nggak berani bang pada saat itu bang, saking takutnya ya. Karena kalau gue ceritain gue minta anterin ke teman gue juga, yang ada dia ngecengin doang kan, karena memang dia nggak ngeliat kan. Nah akhirnya gue coba tidur, gue aktivitas lagi. Nah penasaran gue nih tentang apa yang sebelumnya gue alamin, gue tanya lah ke teman gue yang indigo. Oke. Gue penasaran, kayak ada sangkut pautnya sama yang diomongin nih, ya kan? Paling enggak kan dia lebih tahu nih buat hal kayak gitu ya. Gue nanya ke dia, Blay lu jujur sama gue, lu ngeliat apa di kosan gue ya kan? Ya nggak ada apa-apaan, udah lu anteng-anteng di sana kata dia gitu kan. Nggak kena-kena tuh bang, gue pepet ya kan, sampai akhirnya gue ibaratnya gue gentak lah ya, karena memang gue juga udah emosi, gue udah ngalamin yang kayak gitu. Santai apa Blay kata dia gitu kan, santai apa Blay, ya udah lu jujur sama gue gitu, lu ngeliat apa di kosan gue gitu. Yang dia lihat nih bang ya, jadi yang pocong itu adanya di ruang tengah yang di dekat lemari. Nah kalau yang di tembok yang sebelumnya temen gue ngeliat dan gue ngeliat sosok putih terbang itu, dia memang stay-nya di situ, si kuntilanak ini. Nah itu kata gue, lu kenapa nggak bilang dari awal, kata gue. Kalau lu bilang dari awal gue juga langsung cabut kata gue kan. Ya cuman udah masuk ya kan, pembayaran udah masuk, kalau gue cabut pun sayang-sayang kan. Ya gue mencoba warning diri gue sendiri lah, intinya jangan sampai gue ada di posisi gue lagi sendiri nih di kosan ini, karena gue udah tahu ya kan. Udah akhirnya berjalan waktu, biasa gitu. Suara tuh masih ada bang, suara-suara tuh kayak masih yang getok-getok itu tuh masih ada terus tiap malam bang. Tiap malam selama gue tinggal di situ sampai gue cabut aja tiap malam. Nah ada satu kejadian yang dimana tuh menurut gue tuh nih gila sih bang kata gue. Ini posisi gue lagi tidur, gue kebangun dan tuh suara jelas. Tuh suara getok-getok itu jelas. Teman gue udah pules ya kan. Kata gue ini apaan ya kata gue. Beraniin diri tuh bang. Gue lengok, gue ngeliat ke arah dapur nih, karena kan suaranya kedengeran dari belakang kan. Itu yang gue liat tuh pocong, tapi ngebelakangin ya bang ya. Jadi kayak lagi getok-getokin pala ke tembok. Anjir di situ gue langsung shock, gue bangunin teman gue langsung ngajak cabut bang. Serius itu gue bangun jam setengah dua lewat lah. Gue langsung ngajak ke tempat teman gue yang lain kata gue. Itu kata gue anjir udah nggak logis banget sih sampai segininya ya kan. Jadi yang gue lihat itu tuh pocong ini nih memang ngebelakangin, cuman yang gue lihat tuh kayaknya tuh udah kayak kusam gitu bang. Kayak ada bercak-bercak tanah gitu. Oke. Itu kata gue, anjir udah gak beres nih kata gue. Udah gue langsung prepare tuh pakai celana pendek bang, kira gue cabut itu.
udah males kan, ibaratnya celana kalau di kosan mungkin lu paham lah ya, digantung-gantungin lah di Gantung-gantungin kamar belakang dia, pintu celana gitu panjang. ya. Iya. Males gue ngambil ya bang, gue ngeliat yang kayak gitu bang, gue udah malas kata gue langsung bangunin teman gue, lu mau ikut gue nggak kata gue, ya. Mana sih kata dia kan, gue ngantuk kata dia, ayo gue mau cabut gitu nih. Ya udah akhirnya dia ngikut sama gue kan, gue bilang alasannya nyari makan kan, nyari makan, gue muter-muter akhirnya bang, gue kontakin temen gue satu-satu nggak ada yang berangkat ya kan, nggak ada yang angkat. Ternyata kan gue mau numpang tidur di temen gue, ya. nggak ada yang angkat temen gue, ya akhirnya gue ya kelabing aja bang, kelayaban bingung akhirnya. Kelabing itu kelayaban bingung. Iya. Oke. Jadi balik-balik tuh gue pagi jam 5:30 tuh udah mulai terang kan, gue baru pulang tuh. Gue pulang juga ya ganti baju doang, salin, mandi, gue berangkat kuliah lagi. Nah di situ tuh gue ceritain lagi sama teman gue yang indigo, dia kan lebih tahu nih gue mikirnya. Blay, kok gue masih ngalamin yang kayak gini ya Blay? Sedangkan kalau gue tuh mikirnya gini bang, hal-hal goib itu kan memang ada, cuman kalau lu datang ke tempat baru, ya anggaplah itu pengenalan doang, ya kan? Nah tapi lu kenapa eksis terus maksud gue? Lu kenapa nongol terus, sekali aja udah cukup buat gue gitu kan? Ya memang dia di situ Rep, kata teman gue gitu kan. Memang tempatnya di situ, ya dia mau nongol mau enggak ya urusan dia. Makin bete gue dengernya bang ya kan. Ya berarti kan mau nggak mau kan antara dua pilihan nih, kalau nggak gue yang cabut dia yang cabut ya kan. Iya. Kalau dia juga gue mikirnya udah nggak mungkin, memang udah dari dulu di situ kan. Gue sampai sempat nanya asal usul nih pocong ini ya, sosok ini ya, ke teman gue yang bisa ini. Nah dia nggak mau jawab. Udah ntar juga lu tahu sendiri kata dia gitu kan. Udah akhirnya gue normal lagi tuh, gue jalanin. Pokoknya panik mah tiap hari tuh selama gue di sana tuh panik terus bang. Oke, nggak nyaman lah gitu ya? Nggak nyaman. Mungkin lu pernah denger temen lu yang kayak dia takut pulang ke rumah atau dia takut keluar rumah karena dikejar-kejar debt collector. Mungkin kayak gitu bang. Yang gue rasain kayak gitu kata dia, anjir. Ya udah akhirnya berjalan waktu, gue masih nikmatin tuh dengan yang kayak gitu tuh. Suara tuh masih ada, cuman setiap ada suara itu tuh gue udah nggak berani nongolin muka atau gimana ya kan. Nah, karena gue udah tahu nanti sumbernya dari si pocong ini yang jodotin pala kan. Nah jadi yang tadinya gue mau nyoba nyalahin ke tetangga atau siapa nih, ya udah terjawab sendiri kan. Sampai ada satu momen tuh gue lagi duduk lagi tuh berdua tuh di dekat pintu sama teman gue. Nah ini yang gue lihat nih, gue jelas bener-bener berdua, jadi kayak gue duduk berhadapan sama teman gue. Teman gue ngadep ke nyender di tembok, gue ngadep ke dia nih lagi gitaran. Nah, kita sama-sama ngeliat bang, si Kunti ini masuk lagi ke tembok. Nah dari sini itu posisi habis maghrib malah, masih sore bisa dibilang. Iya sore itu. Masih sore. Gue langsung lari ke depan, gue nggak berani masuk ke depan. Itu gue stay di depan tuh hampir sampai jam 12 kurang. Sampai yang punya kosan nyamperin gue, lu nggak tidur? Ya kan besok pada kuliah, pada kerja ya kan? Enggak om, kata gue. Enggak om. Ya mungkin mereka dia notice kali ya alasan gue kenapa. Nanya lah tuh dia bang, dia nyamperin gue. Emang ada apaan sih kata dia? Emang ada apaan sih? Ya, gue mikirnya kalau gue cerita takutnya dia tersinggung, tapi gue nggak ceritain ya nyesek juga bang. Gue udah bayar ya kan, gue dapet hal yang kayak gini kan bete lah ya. Tadi gue diem nggak ada apa-apa mas gitu. Om nggak ada apa-apa. Enggak, lu jujur sama gue, ada apa kata dia gitu. Baru tuh bang di situ gue ceritain, temen gue ceritain ya kan. Ya jawabannya dia simpel bang, dia udah tahu ternyata. Oh pengenalan itu, jawabnya simpel banget ya kan. Kalau buat orang-orang yang kayak kita, ya nggak seru banget coy, cara pengenalan kayak gitu ya kan. Anteng aja jangan berisik-berisik, mungkin dia terganggu kata dia. Ya gue mikirnya ya anak muda nggak berisik gimana sih bang ya kan. Masa iya, kecuali kalau lu ngekos sendiri dan lu pun udah memang tipikal orang yang introvert mungkin bisa kan. Gue nggak bisa yang pecicilan gitu kan. Udah akhirnya terus gimana mas solusinya ya kan. Ya udah lu tetap di situ, yang penting mah jangan sampai kotor kata dia. Jangan bising lah itu ya, jangan berisik lah. Gue nggak ngerti ya alasannya dia kenapa jangan berisik, mungkin karena nggak mau ngeganggu tetangga juga kali ya. Juga ya. Tapi kesana sih kalau gue, cuman dia mungkin pengen komplain nggak enak karena gue pendatang baru di situ. Ya udah akhirnya dari situ tuh gue mulai masuk tuh, mulai beraniin masuk. Gue mikirnya pawangnya udah ngomong mah mungkin udah adem nih ya kan? Karena memang sebelumnya juga udah tahu dia kan, dia udah bisa nebak bang. Nah di situ tuh gue juga bertanya-tanya bang, kok dia tahu? Maksud gue berarti kan sebelum gue di sini memang udah ada pernah kejadian juga. Ya kan? Kenapa lu bisa sampai nebak? Soalnya dia yang nebak. Jadi pas dia ngomong gue dilihatin mas gini nih ya kan, pocong ya kata dia. Dia udah nebak. Nah di situ yang gue bikin, anjir lu udah tahu kenapa nggak cerita dari awal sama gue ya kan? Sampai akhirnya gue masuk lagi ke dalam kamar. Pokoknya setelah gue dapetin hal-hal kayak gitu tuh gue nggak berani bang ke kamar mandi bang. Ambil baju di ruang tengah tuh gue nggak berani.
Makanya kata gue, anjir nih tempat kayak gimana sih. Parahnya itu ya ini sih bang, yang di endingnya ya, kalau menurut gue di endingnya sampai gue akhirnya memutuskan buat cabut ya. Pada saat itu tuh posisi gue lagi balik di Legok. Gue lagi balik ke rumah orang tua gue, temen gue di kosan sendiri. Ya udah gue nginep sehari doang, padahal gue sehari. Jadi balik dari kampus, gue nggak pulang ke kosan, gue langsung ke rumah nyokap gue. Balik, gue besok balik tuh gue pagi banget tuh gue balik. Jam 5-an kalau nggak salah, jam 5, jam setengah 6 kurang lah. Jam 5-an masih gelap kok itu. Gue masuk ke dalam kosan, gue buka gerbang, kok pintu gue kebuka. Pintu gue kebuka, nih bocah udah bangun apa gimana kan, gue mikirnya kan. Gue cari di kamar mandi nggak ada bang, di ruang tengah nggak ada. Gue mikir masih positive thinking gue. Ini temen gue mungkin ke warung atau beli rokok atau kemana gitu kan. Gue tungguin nggak balik-balik bang. Gue teleponin nggak diangkat-angkat sama dia kan. Udah akhirnya gue prepare berangkat kuliah. Nah dia nggak masuk kuliah tuh hari itu. Gue mikirnya ini temen gue kemana ya? Apa iya diculik sama setan ya kan? Nggak mungkin juga kan. Kata gue setan juga mau nyulik mikir-mikir, makanya banyak ya kan. Ya udah akhirnya gue kuliah, gue kelar balik kuliah, gue tanya nih teman-teman gue, "Blay, sini kemana? Kok nggak ada di kosan ya?" "Ya nggak tahu gini nih ya kan." Nah akhirnya gue cobalah cari ke rumahnya bang, kan memang rumahnya juga nggak jauh ya. Dia memang tujuan dia ngekos itu sebenarnya tuh belajar mandiri. Dia pengen belajar mandiri. Padahal dibilang jauh juga nggak terlalu jauh-jauh banget, jauhan gue lah ya. Ternyata ada di rumahnya bang. Ya ada di rumahnya ya kan, di kosan itu kan elektronik ada, laptop segala macam, gue buat ngerjain tugas kan. Pintu dibuka begitu ditinggalin, sama aja kayak nyerahin ke maling ya kan, gue mikirnya. "Lu kemana Blay?" gitu. "Wah kacau Blay, kacau," kata dia kan. "Lu kacau kenapa sih?" kata gue. "Lu yang kacau, kosan ditinggalin, pintu dibuka ya kan, kagak dikunci, barang-barang takutnya ada yang hilang gimana. Lu nggak tahu, lu nggak ngerasain sih yang gue rasain," kata dia gitu bang. Ngerasain gimana, gue mulai penasaran ya kan. Nah jadi ceritanya dia gini bang, pas gua cabut ini dia tidur kan, tidur di kasur. Nah ada satu momen dikiranya tuh gue udah balik, dikiranya gue balik. Memang gue balik ke rumah orang tua gue nggak ngomong sama dia, pokoknya gue nggak balik hari itu. Dikirain dia gua di kasur ya, kayak sempit gitu kan, kayak ada orang lah ya. Iya. Nah, dia tidur mendusin, nyoba nengok ke arah gua. Pas dilihat, jadi tuh pas posisi dia nengok tuh ada depan sama pocong bang. Jadi tuh pocong ada di kasur, dan pas dia nengok, pas posisinya di muka dia. Di situ dia langsung loncat, makanya alasan pintu nggak ditutup ya, karena dia cabut, ketakutan. Makin panik bang gua di situ ya. Ini gimana nih solusinya nih? Lu mau stay di sini atau mau cari kontrakan? Nah pada saat itu tuh memang udah masuk ke bulan ketiga. Pembayaran masuk bulan ketiga. Kita mau cabut, lu megang duit emang, gitu kan? Duit udah masuk ke kosan, ya kan? Mau nggak mau bertahan dulu, gitu. Gimana Rep? Gue panik, kata dia. Ya, kalau kayak gitu lagi mah ya gue mendingan kagak usah, gue mendingan pulang ke rumah. Ya gue yang panik kan bang. Lu balik ke rumah berarti lu numbalin gue sendiri ya kan. Gue nggak mungkin sendirian. Yaudah dah, Bismillah dah lo mau gue dah, yaudah kata gue. Kita coba lagi dah sebulan gue gitu. Yaudah kata dia. Mulai tuh bang. Dari situ tuh gue mulai bersihin kosan tuh bang. Mulai yang barang tadi berantakan gue mikirnya apa yang dibilang si Mas ini bener, karena kosan berantakan, kotor, mungkin ada benernya gue mikir. Spontan gue jadi rajin sama temen gue bebenah tuh di kosan gini nih. Beberapa hari normal lagi, kayak nggak ada gangguan ya kan, suara tuh udah mulai nggak ada tuh. Kita mikirnya ya berarti pengenalannya udah cukup nih, kita bisa tinggal dengan tenang di sini kan. Yang penting mah kita ini aja bersih aja kata teman gue gitu kan. Aktivitas seperti biasa, kuliah kerja kan. Nah ada satu momen tuh itu bulan kedua, tapi masuknya ke pertengahan bang. Gue lagi main handphone di kasur berdua sama teman gue. Suaranya kayak suara dek, tapi bukan kayak dari tembok, tapi kayak dari lantai. Kata gue nih apaan sih, orang iseng banget sih, apaan ya kata gue ya. Tegur Rep, berisik banget ya. Gue mau tidur juga kata teman gue gitu. Gue mikirnya mau tegur siapa yang berisik kayak gini kan, malam-malam gini siapa ya kan. Nah, tapi masih bunyi tuh dek, tapi bukan dari tembok, dari lantai. Karena kan kita tiduran nih, kasur di kosan kan tau lah ya nggak seberapa tebal bang. Jadi kalau kayak ada suara dari lantai tuh kayak getarannya berasa lah istilahnya. Langsung kedengeran. Gue mau ngecek, panik juga kan. Ya udah cek bareng aja kata gue. Itu gue nggak ada yang berdiri bang. Posisi ya kayak bangun dari tidur,
ya jongkok lah, ngerangkak sedikit, nyoba ngelongok ke belakang. Nah itu yang gue lihat berdua apaan bang, pocong lagi loncat masuk ke kamar mandi. Anjrit, kata gue, wah makin gak beres, pintu buka, gue di depan lagi bang akhirnya bang. Gue gak berani masuk lagi kan, sampai akhirnya yang punya kosan kan biasanya tiap malam tuh keluar, kadang ngerokok sebentar ya kan. Nah gue pas lagi di luar tuh dia datang, duduk juga nemenin. Kenapa lagi, kata dia kan. Mas lu cek sana mas, kata gue, ini ada apaan sih, gue gituin kan. Gue nyoba nyari tahu tuh ya kan, ada apaan sih, kok gue ditongolin mulu, gue gituin kan. Ada apaan sih di, kata dia. Ayo nih gue cari, gue liatin, kata dia. Dia masuk tuh sama gua, nggak ada bang, memang bang. Tapi yang gua lihat sama yang teman gua lihat tuh jelas ada, jelas ada. Dari suara dia loncatnya pun kedengeran yang dek gitu kan. Yang tadinya gua kira digetok-getok temboknya. Nah ternyata fisiknya memang gua ngelihat, pas dilihat sama si om ini nih yang punya kosan nggak ada. Nah akhirnya kan gua mulai nanya lah bang, karena memang gua udah bisa dibilang muak banget lah. Gua ngadepin kayak gini mulu. Nih ibaratnya gua di sini bayar loh, bukan numpang tinggal doang loh, gua bayar. Mas, to the point dah mas sama gue ibaratnya. Di sini nih dulu bekas apaan sih? Gue lebih nanya ke asal usul tempat itu kan. Karena kan dulu kan yang gue tahu tuh kalau bangunan yang dulunya bekas kuburan atau bekas apa wajar nih kayak gitu kan. Kata dia enggak, di sini bekas rawa kata dia bekas rawa. Nah terus gue tanya lagi, mas kalau jadi bekas rawa, kenapa gue digangguin terus di sini? Kenapa gue ditongolin sama nih sosok terus? Nah jadi selama gue tinggal di situ, yang dominan nongol nih yang si pocong ini bang. Jadi yang kuntilanak ini nih beberapa momen doang lah istilahnya. Dia nggak terlalu intens nongolnya. Jadi yang memang terlalu intens nih yang si pocai ini nih. Jadi kayak memang dia pengen ngajak, ayo apa ajak gue main. Mungkin kayak gitu ya. Gue nggak tahu lah. Jadi dulu di bawah tahun 2010-an pernah ada satu maling ketangkep bang. Jadi ada satu maling ketangkep. Nah pada saat itu dihakimi sama warga sekitar sampai mati di tempat. Nah, pas mati di tempat kan dibiarin beberapa hari tuh, nggak ada yang ambil kan. Mungkin dia mikirnya kalau mati di situ dibiarin, nanti keluarganya atau gimana mau ngambil kan. Ini nggak ada yang ngambil. Nah, akhirnya warga inisiatif dikuburin lah di makam belakang kontrakan gua. Nah, di situ diceritain kan sama dia kayak gitu. Kata gua tanya lagi, nah kenapa nongolnya di sini mas, ya kan? Ya mungkin aksesnya dia di sini, kata dia. Nah dia juga nggak sempet nyari tahu sih mas, bang. Jadi dia nggak sempet nyari tahu kayak ke orang pinter atau gimana. Jadi kayak ya udahlah, memang dia mau lewat doang kali. Dia nggak mikirin yang dihalamin sama yang kontrak di situ kan. Terus gue tanya lagi kan. Nah sekarang jujur nih mas, to the point sama gue. Sebelum yang nempatin kontrakan ini, sebelum gue ngalamin nggak? Dia ngomongnya enggak. Berarti kan bisa disimpulin pada saat itu tuh gue ngerasa ya memang gue doang. Apa karena memang gue sama teman gue yang terlalu kotor ya kan? Gue nggak tahu kan. Ya udah akhirnya dari situ udah lost percakapan. Azan subuh tuh bang. Azan subuh yang gue mikirnya setan subuh udah nggak ada nih. Balik lah gue ke kamar sama teman gue nih berdua. Ya memang tuh posisi pada saat itu gue gak bisa tidur. Gue biasa tuh main handphone ya kan sama temen gue. Pagi berangkat lagi kuliah. Nah di kampus gue sempet dapat info tuh di awal tuh, gue udah sempet dapat info senior gue pernah ada yang tinggal di daerah situ, ngekos di daerah situ dekat kosan gue. Nah karena gue dapat rekomendasi juga sebelumnya juga dari teman gue yang kenal sama tuh senior ya kan. Gue tanya lah, gue samperin orangnya ya kan, gue coba cari tahu, dapet, bang, lo kemarin ngekos di mana bang? Ya, dia ngomong kosannya memang nggak jauh dari kosan gue, cuman dia punya teman orang yang ngekos di tempat gue bang. Nah jadi tempat gue tuh sebelumnya ditempatin sama temannya dia lah istilahnya ya. Kenapa alasannya temen lu pindah? Gue gitu ya. Temen lu pindah kenapa bang? Ceritain lah sama dia. Ternyata memang si pocong ini nih rese bang. Jadi kalau temennya itu ngekos di situ tuh cuma sebulan, nggak nyampe sebulan malah, langsung cabut. Nah gue mikirnya berarti memang bakal turun temurun kayak gini terus ya kan, bakal nongol terus walaupun gue udah bebenah sesuai sama yang diomongin sama yang punya ya kan. Mungkin dia mikirnya ya kalau bersih kan enak, gue kalau lu pindah juga udah bersih ya kan, mikirnya gitu kan. Udah akhirnya gue mutusin di situ sama temen gue, nih gimana Blay, enaknya Blay gitu. Dia tuh udah masuk nih ya kan, udah masuk setengah bulan ya kan. Gimana ya Rep ya? Mau nyoba lagi juga udah terlalu parah kata dia kan. Kalau kita tempatin siang juga malamnya mau tidur di mana ya kan. Ya udah akhirnya balik dari situ tuh
gue masih penasaran sama yang si Mas cerita ini bang. Oke. Yang dia bilang makamnya di belakang. Nah gue balik kuliah tuh gue nyoba nyari tahu bang. Jalan nih gue berdua sama temen gue ke pemakaman yang memang di belakang kosan gue ini. Gue nyari tahu, memang benar ternyata bang. Jadi ada salah satu makam, ini kan dikasih gambaran sama dia, ini makamnya ini nggak dikasih batu nisan, cuma dikasih batu biasa, penanda doang. Di sini ada mayat lah istilahnya. Cuman posisinya udah kelihatannya udah kayak bukan kuburan bang. Jadi kayak hampir rata sama tanah, cuman ada sedikit gundukan. Oke, kebayang. Kebayang ya. Jadi ada sedikit gundukan. Beda dengan makam yang lain. Berarti bisa disimpulin, nih Mas cerita bener, nggak bohong. Gue mikirnya gitu kan. Ya udah, semuanya udah tahu kan, akhirnya gue udah masuk juga ke sana, udah nyari tahu juga. Ya akhirnya mutusin bang di situ, makin bulat tekad gue, nggak beres nih, cabut kita langsung. Gue ngomong yang punya, maksud gue dengan tujuan tuh bisa kali rembes setengah. Oke, iya. Cuma setengah bulan doang. Gue ngomong ke dia, Mas, gue mau cabut, tapi gue alasannya bukan karena teror bang. Gue mau cabut karena memang gue mau nyari kosan yang dekat kampus. Jadi gue tugas lagi banyak, gue pengen ngerjain sama teman-teman gue ngekos daerah sana lah, gue alasannya gitu kan. Seriusan di, kenapa alasannya? Kalau memang karena yang ini ya ntar juga udah enggak, kata dia. Dia nyoba nenangin gue bang, BT-nya gue di situ, maksud gue konsul aja lu jawabannya begitu. Sekarang lu nyoba nenangin gue, ya kan bete gue. Ya gue ngomong ya kan, ya nggak bisa Mas, kata gue bolak baliknya capek, kata gue kerja juga. Gue kalau mesti pulang kerja langsung ke kampus lagi buat apaan juga kan, ngejar-ngejar ke tugas kan. Kata dia, ya udah dah, gimana baiknya aja buat lu, kata dia. Ya udah Mas, maaf nih Mas, katanya, kira-kira bisa nggak dirembes setengah gitu. Ya nggak bisa di, kalau udah masuk sebulan, kalau mau lu tempatin udah sampai selesai sebulan. Jiper gue bang. Makin nggak mau gue. Diskusi gue sama teman gue, ya udah Mas, saya omongin dulu. Gue ngomong sama temen gue, gimana Blay? Ikhlasin. Kata dia, ikhlasin aja udah. Ikhlasin, gue udah gak sanggup, kata dia kan. Ya lu gak sanggup apalagi gue kan. Makanya ibaratnya kita di sini ngejalanin berdua. Betul. Satu tumbang ya gue tumbang ikutan. kan? Iya. Terus gimana nih Blay, enaknya Blay? Ya udah cabut aja, cabut. Nah di situ, tapi gue masih stay di situ tuh bang. Sampai beberapa hari ke depan sambil gue nyari kosan lagi. Nah akhirnya gue dapat kosan di daerah Pamulang, yang dekat kampus gue lah, dekat kampus gue persis. Di situ tuh gue packing barang, ya kan. Gue waktu itu packing sampai malam tuh. Tuh suara masih ada bang. Suara ubin itu? Iya, yang kayak tembok digetok gitu. Iya. Cuman posisinya kan gue beresin barang di belakang nih, di ruang tengah nih, di ruang baju. Ya sedangkan yang waktu itu kan gue lihat kan dia loncat dari ruang situ. Nah mungkin karena ada gue kali, dia nggak berani nongol ya. Dia berani nongol tuh kalau kita lagi lengah doang kan. Musik gue kencengin, udah gue packing tuh. Buru-buru, gue kelar packing tuh jam setengah dua gue cabut ke kosan. Gue pindah malam-malam itu bang. Akhirnya gue cabut, gue nggak pamit lagi sama yang punya kosan. Intinya gue mikirnya gue udah ngomong, gue mau cabut, lu udah paham lah. Gue mau cabut kapan aja urusan gue kan. Udah akhirnya gue cabut, gue pindah ke kosan baru. Ya memang di situ lingkungannya mahasiswa semua kan, jadi nggak pernah sepi bang. 24 jam, alhamdulillah. Ya udah nggak dapet tuh bang, gue teror yang macam-macam yang kayak sebelumnya itu. Oke, tuh teman-teman semuanya ternyata tidur bareng pocong bang. Itu temen lo bang. Parah bang. Itu gue langsung jiper sih bang. Maksud gue kalau gue sendiri nih gue nggak bakal mau. Iya, jadi kayak ketika ngerasain di satu hal yang kayak gitu kayak nge-freeze lah tiba-tiba lah. Iya. Deng, anjir gitu kan. Gitu. Langsung cabut, gue juga bakal kalau gitu mah cabut, gue bodo amat. Pasti bang. Iya. Mau bilang cemen juga bodo amat. Gue mikirnya waktu itu kan bertahan juga. Gue ada tandeman nih. Iya. Nah, ternyata pas tandeman gue dapat hal tumbang yang juga. gitu, sama gila. Mendingan cabut dua-duanya gitu kan, karena kan ya nyaman dulu deh bang nyaman gitu kan, walaupun lingkungannya aman dalam artian gak ada yang ganggu, tetangga, maling, tapi kalau nggak nyaman ya lebih baik kita pindah nyari opsi lain kan gitu. Apalagi kalau masa-masa perkuliahan kan itu kan ya pasti dicari nyamannya dulu ya, nyaman dulu, lingkungannya nyaman gitu kan, bebas gitu kan, dan ternyata bebasnya dalam artian mau pulang jam berapa aja bang gitu, bawa kunci sendiri gitu kan, ketawa aja, paham bener kan ini. Oke bang, berarti bang sempat kejadian kalau menurut si punya kosan itu ya 2010 ke belakang ke bawah ya, ada kayak maling gitu kan, yang ketangkap warga terus digebugin mati di tempat. Nah ini juga kan ya untuk teman-teman semua atau yang mungkin yang sekarang jadi maling nih ya. Iya benar tuh bang.
Jangan sampai ketangkep lah kalau bisa. Iya, nanti nasibnya sama lo. Iya, jangan sampai ketangkep lah. Gitu kan, untuk yang maling-maling deh, jangan deh gitu kan. Apalagi kalau maling duit negara, Bang. Ya, Ya, bakar hidup Bang. jokes pinggir jurang. Pinggir kali nih. Oke Bang, berarti kan ini juga sangat jarang ketika kita ngekos kan. Kalau 2,5 bulan kayak jarang deh ya. Minimal tuh biasanya setengah tahun itu. Setengah tahun dalam artian ya minimalnya dah setengah tahun itu masih bertahan gitu kan. Untuk bulan berikutnya biasanya nyari opsi-opsi yang terdekat, yang lingkungannya enak gitu kan, yang kosan itu mahasiswa semua gitu kan. Tapi ini 2,5 bulan dengan kita udah bayar bulan depannya kan bayaran ke 3 bulan ya. Iya, bayar 3 bulan. Ini kan kalau untuk mahasiswa, kalau gue jadi lo tuh Bang, dalam artian gak ada gangguan ya, mendingan gue terusin dulu. Pasti. Iya. Ya kan? Budget deh. Budget itu lumayan banget lo itu lo. Kayaknya pocong itu kebelet kencing atau boker deh Bang, lari ke WC. Ke WC mulu Bang. Di WC Bang. mulu tuh. Lo cowok ngapain cowok di WC cowok gitu. Tempat di depan ada, nongkrong bareng di kamar depan nih kan. Karena kalau dia mau wujud normal aja gue ajak ngopi Bang. Main gitar bareng ya gitu ya. Wujud normal ya. Oh, wujud normal tapi kirain ya kan. Ambil gini-gini aja. Agak deh kacau. Abang sempat tahu gak beritanya? Ketika abang udah cabut di kosan yang baru, ada yang nempatin lagi gak tuh? Gua udah lost kontak. Satu ya karena memang dari awal nih nggak seru sih kalau menurut gua. Yang punya juga, lu kenapa nggak terbuka dari awal? Kalau memang lu terbuka, mungkin gua bakal lebih nyiapin mental sih Bang. Gitu sih, jadi kayak ngerasa gue beli kucing dalam karung modelnya. Oke. Apa mungkin kan biasanya gini Bang, ada juga beberapa yang kosan itu murah tapi bekas begituan gitu. Ini kalau di untuk range harganya standar atau di bawah? Standar, Bang. Oh, standar ya, padahal ya. Bisa dibilang sedikit lebih mahal daripada kosan yang sebelumnya gua mau ambil. Kan sebelumnya yang gua mau ambil kan sekitar 600-an. Nah, itu kan gua bilang kenapa gua nggak ambil ya karena memang tempatnya nih kurang layak lah ya, kayak lembab gitu, kayak banyak tikus. Itu gua nggak mau, maksud gua. Nah, makanya gua ambil ke sini sedikit lebih mahal nggak masalah. Yang penting bersih. Nah, dan aman ternyata. Nggak nyaman. Aman tapi nggak nyaman gitu kan. Oke, tapi untungnya lah pasti ada beberapa alasan tersendiri lah Bang ya untuk kita keluar dari kosan tersebut atau mungkin dari ngontrak itu sendiri gitu. Entah dari lingkungan beneran wujud asli, entah dalam artian tetangga gitu kan. Atau mungkin kayak feel-nya gue kurang nih gitu kan, ada juga Bang. Kalau ngekos itu ataupun kita bahasanya ngontrak lah ya. Ngontrak itu kan dari hati lah, ketika kita serak udah nyaman ya gak sih? Tahun-tahun bisa Bang. Iya, bertahun-tahun, tapi kalau ketika masuk enggak deh. Enggak tahu kenapa ya, mungkin feeling seseorang kali ya. Bener, naluri gitu kan. Enggak deh. Walaupun misalkan tempat itu bagus, bersih gitu kan, tapi ketika hati jangan deh. Karena kan kita bilang rumah itu adalah surgaku kan gitu ya. Kita masuk ke rumah kita ya udah kita nyaman, aman kan, itu teman-teman semua. Jadi kalau kegiatan sehari-hari juga enjoy aja gitu kan. Ini udah pusing di kampus, balik ke kosan nambah puyeng. Malah ekstrim Bang. Panas dingin loh kayak gitu loh. Oke. Hampir 2,5 bulan itu tuh intensitas gue buat tidur tuh kurang Bang. Tidur paling 2 jam 3 jam gitu. Wah. Itu karena teror kayak gitu. Makanya pas gue pindah normal tidur gue, alhamdulillah. Kerja juga mulai 2 bulan tidur 2 jam kelar lu asli Bang, kacau kata gue. Itu bayar segitu dipakai 2 jam doang. Ini yang gue pakai kos-kosan yang per jam. Iya. Oke. Tahu lah ya. Teman-teman ketawa nih pasti nih. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya Bang, mungkin Abang punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin nyari kosan atau mungkin pesan untuk maling-maling ini nih yang mau dibakar sama warga nih gitu kan. Punya gak Bang? Ya paling sih pesannya kalau buat kalian yang lagi nyari-nyari kosan, pelajari dulu lah tempat sekitar lah, lingkungan sekitar, dan cari tahu juga histori dari orang-orang terdekat kayak warga sekitar. Kan mereka kan pasti lebih tahu lah apa yang terjadi sebelumnya. Karena kan sering berinteraksi juga sama penghuni kos kan. Kayak gitu sih, jangan random lah, selektif dikit lah ya. Nah, kalau buat maling ya lebih hati-hati lagi lah, jangan sampai ketangkep. Kalau bisa bagi 2 ntar. Bagi 2. Yang diambil jangan beat mulu apa kayak gitu, CBR. Paling gampang katanya Bang. Paling gampang, wah paling kena tahu nih.
Bawa tadi kesini bawa yang teh itu kunci teh tuh iya, dah gitu. Oke, jadi ini cukup seru juga teman-teman semua pada video kali ini atau pada pengalaman Bang Refdy ini, dan diingetin lagi nih sebelum ditutup videonya. Jadi habis teman-teman semua habis nonton video ini atau habis dengerin cerita dari Bang Refdy ini, langsung aja mampir ke YouTube ya Bang Refdy. Yaitu apa Bang? Pena Tua. Kalian bisa langsung cek di YouTube-nya ya. Yaitu Pena Tua. Bang, dikit tuh Bang, kenapa nama Pena Tua sebelum tutup video ini Bang? Jadi pena itu kan alat tulis ya Bang ya. Pena tua itu kan sesuatu Orangnya? yang Oh, kirain orangnya. kita menolak tua semua. Oh iya, oke. Nggak tahu diri lah yang Iya. Jadi untuk tua itu kan sesuatu yang lampau. Jadi cerita yang bersejarah, catatan bersejarah lah intinya. Wah, ini Filosofi. Gue kadang-kadang belibet kan. Filosofinya itu dalam banget tuh. Pena itu jarang orang make loh Bang. Banyak, Bang. Dalam artian sekarang ya, Oh, paling iya. pulpen gitu kan, bukan pena tuh, wah, udah gitu Pena Tua. Ya juga sih, kata pena kan dari masa dulu ya, masih cocok gitu ya kan. Punya histori tersendiri lah ya. Punya histori sendiri, yaitu linknya tuh ada di bawah video tuh teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang ya, udah membagikan membagikan pengalamannya yang tidur bareng pocong atau kosan pocong ini. Untuk teman-teman semua yang mau pesan kosan pocong, langsung hubungin Bang Refdy aja, atau mungkin ke marketplace kayak Traveloka. Ya, promosi dong ya. Traveloka masuk kayak pancingan aja Bang, pancingan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Refdy ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau nyari kosan atau maupun nyari tempat tinggal baru, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang. Siap, Bang. Alhamdulillah. Bungkus. Cut.